Satu malam yang hujan deras di rumah keluarga kami di Surabaya, kakak perempuan saya Rina menemukan pesan di ponsel saya yang tak sengaja tertinggal di meja makan. "Andi, kamu gay. Kamu sudah gila ya? Keluar sekarang juga dari rumah ini. Saya tidak mau punya adik seperti kamu lagi," teriaknya dengan suara yang menggema hingga ke tangga, mata penuh amarah dan kecewa yang membuat hati saya hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan detik. Saya berdiri di sana, tubuh gemetar, air mata bercampur hujan yang masuk lewat jendela terbuka, sementara ibu dan ayah hanya diam mematung di sudut ruangan. Wajah mereka pucat karena malu di tengah masyarakat yang begitu menjunjung tinggi nama baik keluarga dan ajaran agama. Rina, kakak yang dulu selalu melindungi saya sejak kecil, kini menjadi orang pertama yang melempar tas saya ke halaman depan, mengatakan bahwa saya telah membawa aib bagi seluruh keluarga, bahwa seorang laki-laki seperti saya tidak pantas lagi disebut saudara. Malam itu saya meninggalkan rumah dengan hanya membawa beberapa baju dan dompet tipis, naik bus malam ke Jakarta tanpa tahu kemana harus pergi selanjutnya. Di dalam bus yang pengap, saya duduk di kursi belakang, memandang lampu-lampu kota yang kabur oleh air mata, bertanya-tanya mengapa menjadi diri sendiri bisa begitu menyakitkan di negeri ini. Di Surabaya, di mana masjid-masjid berdiri megah dan tetangga selalu saling mengawasi, menjadi gay berarti menjadi musuh bagi tradisi dan kehormatan. Saya ingat bagaimana Rina dulu bangga saat saya lulus kuliah teknik, tapi sekarang semua itu lenyap hanya karena satu rahasia yang saya simpan bertahun-tahun. Di Jakarta, saya tiba pagi buta, mencari kos murah di daerah Tebet, tempat di mana banyak pemuda dari desa berusaha bertahan. Kos itu sempit, dindingnya tipis, suara tetangga terdengar jelas setiap malam. Saya mencoba melamar pekerjaan sebagai desainer grafis, tapi setiap wawancara selalu ada pertanyaan halus tentang status pernikahan atau keluarga, dan saya merasa mereka bisa melihat ketakutan di mata saya. Hari-hari pertama penuh dengan rasa lapar dan kesepian, saya makan mie instan, tidur di lantai karena kasur sewanya rusak, dan setiap kali telepon berdering dari nomor rumah, hati saya berdegup kencang berharap itu Rina yang menyesal, tapi tidak pernah. Malam-malam saya menangis sendirian, mempertanyakan Tuhan kenapa memberi saya perasaan ini jika dunia menolaknya. Teman-teman lama di Surabaya mulai menjauh setelah kabar menyebar, pesan-pesan mereka berhenti datang. Saya mulai mencari komunitas kecil di Jakarta, lewat forum online anonim, bertemu dengan beberapa orang yang mengalami hal serupa, tapi bahkan di sana pun kami harus berhati-hati, bertemu di kafe tersembunyi atau taman malam hari. 1 bulan berlalu, saya mendapat pekerjaan relance kecil-kecilan, membuat poster untuk toko online, bayarannya pas-pasan untuk bayar kos dan makan. Tapi di dalam hati ada api kecil yang mulai menyala, saya tidak mau menyerah. Saya mulai belajar lebih giat, mengikuti kursus online gratis tentang desain digital, berjanji pada diri sendiri bahwa suatu hari saya akan berdiri tegak tanpa bergantung pada siapapun, termasuk keluarga yang telah membuang saya. Rina, kamu yang dulu saya sayangi, kini menjadi bayangan yang menyakitkan setiap kali saya melihat foto lama di ponsel. Tapi saya tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan saya harus belajar berjalan sendiri di kota besar ini yang penuh godaan dan bahaya bagi orang seperti saya. Pagi-pagi di Jakarta selalu ramai, tapi bagi saya saat itu terasa seperti lautan yang menelan. Setelah 2 bulan di kos Tebet, saya pindah ke kos lebih baik di daerah Kemang, tempat di mana banyak anak muda kreatif berkumpul. Pekerjaan relance saya mulai stabil, klien dari perusahaan kecil meminta logo dan banner, dan saya mulai merasa ada harapan.
Suatu sore di kai dekat kantor klien, saya bertemu dengan Bima, seorang autographer relance berusia 28 tahun yang ramah dan tenang. Dia duduk di meja sebelah, melihat sketsa desain saya, lalu tersenyum dan bilang, "Kerja bagus, bro. Kamu kelihatan seperti orang yang lagi cari jalan sendiri." Percakapan kami mengalir mudah, dari desain ke kehidupan kota, dan tanpa sadar saya cerita sedikit tentang keluarga tanpa menyebut alasan utama. Bima mengerti, matanya penuh pengertian, seolah dia tahu rahasia saya tanpa saya ucapkan. Kami mulai sering bertemu, jalan-jalan di Monas malam hari atau makan sate di pinggir jalan, dan untuk pertama kalinya sejak diusir, saya merasa tidak sendirian. Tapi di balik itu ada ketakutan. Di Indonesia, hubungan seperti kami harus disembunyikan, takut dipecat atau dipukuli massa. Di tempat kerja baru saya sebagai junior designer di agensi kecil, bos sering bercanda tentang cari istri yang baik, dan saya hanya tersenyum sambil menahan sakit di dada. Rina masih sesekali mengirim pesan marah lewat ibu, bilang saya telah membuat keluarga malu di kampung, bahwa tetangga bertanya-tanya kenapa adiknya hilang. Saya blok nomornya, tapi luka itu tetap menganga. Dengan Bima, hubungan kami tumbuh pelan, penuh pengertian. Dia cerita pengalamannya diusir dari kampung di Jawa Tengah karena alasan yang sama, dan bagaimana dia bangkit dengan kerja keras. Kami saling dukung, dia ajari saya editing oto, saya ajari dia software desain baru. Suatu malam di apartemen kecilnya, saat hujan deras seperti malam saya diusir, kami duduk berdua, tangan saling genggam, dan dia bilang, "Andi, kamu kuat. Kita bisa bangun hidup baru di sini." Itu kata-kata yang menyembuhkan sebagian luka. Tapi masyarakat tetap keras. Di jalan, pandangan aneh dari orang-orang ketika kami jalan berdua terlalu dekat, gosip di komunitas online tentang Raya di tempat-tempat gay. Saya mulai aktif di grup dukungan rahasia, belajar bahwa banyak dari kami yang sukses meski disembunyikan. Karier saya naik, saya dapat proyek besar dari brand lokal, gaji pertama bulanan membuat saya bisa kirim uang diam-diam ke ibu tanpa Rina tahu. Tapi setiap kali telepon dari Surabaya, hati saya tegang. "Rina, kamu yang dulu mengajari saya naik sepeda, kini menjadi orang yang paling saya hindari." Di Jakarta, saya belajar bahwa keluarga bukan hanya darah, tapi juga orang-orang yang menerima kita apa adanya. Bima menjadi keluarga baru saya, dan untuk pertama kalinya, saya merasa bisa bernapas lega. Namun, saya tahu badai belum usai, identitas saya masih menjadi beban yang harus saya bawa setiap hari, di tengah kota yang sibuk tapi dingin bagi yang berbeda. Tahun ketiga di Jakarta, hidup saya mulai terasa seperti milik saya sendiri. Agensi desain tempat saya kerja mempromosikan saya jadi senior, proyek-proyek datang bertubi, dan saya pindah ke apartemen kecil di kawasan Sudirman yang modern. Bima dan saya semakin dekat, meski tetap hati-hati. Kami liburan ke Bali diam-diam, berpegangan tangan di pantai sepi saat matahari terbenam, berbagi mimpi tentang masa depan tanpa takut. Dia ajak saya ikut workshop autography, dan di sana saya bertemu komunitas kecil yang saling melindungi, saling cerita tentang tekanan keluarga, diskriminasi kerja, bahkan kekerasan. Salah satu teman, seorang aktivis rahasia, bilang, "Kita tidak salah, Andi. Masyarakat yang belum siap." Kata-kata itu memberi kekuatan. Tapi luka dari Rina masih ada. Ibu kadang kirim foto keluarga, Rina dengan suaminya yang baru menikah, tampak bahagia, dan saya bertanya dalam hati mengapa dia bisa hidup normal sementara saya harus sembunyi. Suatu hari, di kantor, ada klien yang curiga saat melihat foto Bima di ponsel saya, bertanya pacar, dengan nada aneh, dan saya harus bohong, bilang saudara.
Malam itu saya menangis di pelukan Bima, merasa lelah berpura-pura. Kami bicara panjang tentang apakah suatu hari kami bisa terbuka, tapi di Indonesia itu mimpi yang jauh. Saya mulai ikut konseling online, belajar mengelola stres identitas, dan perlahan percaya diri tumbuh. Karier melejit, saya menang tender besar untuk kampanye brand Asion, nama saya mulai dikenal di kalangan kreatif Jakarta. Dengan uang itu, saya bantu Bima buka studio oto kecil, dan kami rayakan dengan makan malam sederhana di apartemen, hanya kami berdua, musik pelan, cerita tentang hari-hari. Rina muncul lagi lewat pesan ibu, kakakmu bilang ma kalau dulu kasar, tapi dia masih tidak setuju. Saya jawab singkat, saya baik-baik saja di sini. Tapi dalam hati ada amarah yang membara. Di tengah kesuksesan, saya sadar bahwa pertumbuhan bukan hanya karier, tapi juga menerima diri sendiri sepenuhnya. Bima ajak saya ke pertemuan komunitas yang lebih besar, di mana kami dengar cerita orang-orang yang berhasil rekonsiliasi dengan keluarga setelah bertahun-tahun, dan itu memberi harapan. Tapi saya belum siap. Kehidupan sosial semakin luas, teman-teman baru di agensi yang terbuka, meski tidak semua tahu rahasia saya. Suatu akhir pekan, kami ke Gunung Gede berdua, duduk di puncak melihat kota dari jauh, dan Bima bilang, kamu sudah jauh melangkah, Andi. Jangan biarkan masa lalu menghentikanmu. Malam itu, di tenda, kami saling berbagi mimpi, dan saya merasa cinta ini adalah kekuatan terbesar saya. Namun tekanan masyarakat tetap ada, berita tentang Raya di klub malam membuat kami lebih hati-hati. Saya mulai tulis jurnal, catat perasaan, dan itu membantu proses penyembuhan. Rina, kamu masih bayangan, tapi saya mulai belajar melepaskan. Jakarta telah mengajari saya bertahan, dan dengan Bima di sisi, saya siap hadapi apapun yang datang. 8 tahun berlalu sejak malam pengusiran itu, dan hidup saya di Jakarta telah berubah total. Saya kini 33 tahun, pemilik agensi desain kecil sendiri dengan 15 karyawan, klien dari perusahaan besar, dan apartemen nyaman di kawasan SCM. Bima dan saya tinggal bersama secara diam-diam. Hubungan kami matang, penuh saling pengertian dan dukungan. Kami rayakan ulang tahun dengan makan malam romantis di rumah, tanpa pesta besar agar tidak menarik perhatian. Komunitas kami semakin kuat, meski bawah tanah, dan saya sering jadi mentor bagi yang baru datang dari daerah. Tapi keluarga Surabaya masih seperti luka lama, ibu sakit-sakitan, ayah pensiun, dan Rina kini punya anak laki-laki berusia 15 tahun bernama Dimas. Pesan dari ibu semakin sering, tapi saya jarang balas. Suatu siang, saat saya rapat dengan tim, telepon berdering nomor tak dikenal. Andi, ini Rina. Saya butuh bantuanmu. Suami saya meninggal 3 bulan lalu, hutang menumpuk, dan Dimas. Dia sedang kesulitan besar di sekolah. Tolong, saya mohon. Suara kakak saya yang dulu keras kini pecah, penuh keputusasaan. Saya diam lama, tangan gemetar, ingatan malam hujan itu kembali. Kenapa sekarang, Kak? Dulu kakak usir saya karena saya seperti ini. Jawabannya hening, lalu isak, saya salah, Andi. Dimas. Dia mirip kamu dulu. Dia bilang suka cowok, dan teman-temannya bully dia habis-habisan. Saya takut dia bunuh diri. Kamu satu-satunya yang mengerti. Kata-kata itu seperti petir. Rina yang dulu menolak saya kini memohon karena anaknya mengalami hal sama. Saya tutup telepon, duduk sendirian di ruang kerja, air mata mengalir. Bima pulang malam itu, saya cerita semua, dan dia peluk saya erat, bilang kamu tidak wajib bantu, tapi kalau mau, saya dukung.
Malam penuh dengan konflik batin, saya ingat semua sakit, semua malam kesepian, tapi juga ingat bagaimana saya bangkit. Keesokan harinya, Rina datang ke Jakarta naik kereta, bawa Dimas yang kurus dan ketakutan. Di kantor saya, dia berlutut makan kakak Andi. Saya dulu bodoh, terpengaruh tetangga dan ustad. Sekarang saya lihat Dimas menderita seperti kamu dulu, dan saya sadar betapa salahnya. Dimas menatap saya dengan mata penuh harap, cerita tentang bully di sekolah, ancaman dari teman, dan rasa bingung tentang dirinya. Hati saya luluh, tapi amarah masih ada. Saya bilang saya akan bantu Dimas, tapi bukan karena kakak. Karena dia tidak pantas menderita seperti saya. Kami bawa Dimas ke konselor yang saya kenal di komunitas, mulai sesi terapi, dan saya cerita pengalaman saya pelan-pelan agar dia tidak merasa sendirian. Rina tinggal di hotel dekat, setiap hari datang mencoba bicara dengan saya tentang masa lalu. Tapi saya tolak, bilangnya luka itu tidak hilang begitu saja, Kak. Di tengah itu, bisnis saya sedang krisis kecil karena klien mundur, tapi Bima bantu saya atasi. Melihat Dimas tersenyum pertama kali setelah sesi, membuat saya sadar bahwa membantu dia adalah cara saya menyembuhkan diri sendiri. Tapi konfrontasi dengan Rina semakin dalam, dia cerita suaminya meninggal karena kecelakaan, hutang judi yang disembunyikan, dan bagaimana dia kini sendirian. Saya rasakan campuran kasihan dan dendam. Malam itu di apartemen, Bima bilang pengampunan bukan untuk dia, tapi untuk kamu, Andi. Saya belum siap, tapi langkah pertama telah diambil. Bulan-bulan berikutnya menjadi ujian terberat bagi saya. Dimas tinggal sementara di apartemen cadangan yang saya sewa dekat kantor, ikut sekolah online di Jakarta agar aman dari bully di Surabaya. Setiap sore, saya jemput dia, bicara panjang tentang perasaan, bagaimana menerima diri di tengah tekanan agama dan sekolah. Dia cerita mimpi buruk, rasa bersalah, dan saya bagikan cerita saya dulu, bagaimana saya hampir menyerah di tahun pertama di Jakarta. Rina datang setiap akhir pekan, bawa makanan khas Surabaya, mencoba memperbaiki hubungan. Andi, kakak dulu takut apa kata orang, takut dosa. Tapi sekarang kakak lihat kamu sukses, bahagia dengan Bima, dan kakak iri. Dia akui melihat foto saya di media sosial lewat teman, tahu saya punya pasangan, dan itu membuatnya sadar. Tapi saya masih dingin saat dia minta maaf berulang. Saya jawab, maaf tidak cukup, Kak. Saya butuh waktu. Di agensi, karyawan mulai curiga karena sering lihat Dimas, tapi saya jaga rahasia. Bima dan saya libur akhir pekan ke Bandung diam-diam, kunjungi makam kakek, dan di sana saya doa dalam hati untuk kekuatan. Konflik memuncak saat Rina minta saya pinjamkan uang besar untuk bayar hutang suaminya yang tersisa. Ini untuk Dimas juga, Andi. Biar dia punya masa depan. Saya marah besar, kakak usir saya dulu tanpa uang sepeser pun, sekarang minta. Saya kerja keras sendirian. Kami berdebat di ruang tamu apartemen, suara tinggi. Dimas mendengar dari kamar dan menangis. Bima masuk, tenangkan kami, dan saya akhirnya setuju pinjamkan sebagian, tapi dengan syarat Rina ikut terapi keluarga bersama konselor. Proses penyembuhan Dimas maju, dia mulai terbuka di sekolah baru, punya teman yang mendukung, dan bahkan cerita ke ibunya tentang perasaannya. Rina pelan-pelan berubah, baca buku tentang yang saya kasih, tanya banyak tentang komunitas. Tapi luka lama muncul lagi saat dia bilang, kalau dulu kakak tahu seperti sekarang, kakak tidak akan usir kamu. Saya jawab, tapi kakak lakukan, dan itu ubah segalanya. Di tengah itu, bisnis saya berkembang, dapat investor, dan Bima usul kami buka cabang kecil.
Malam-malam saya diskusi dengan Bima tentang pengampunan, tentang apakah keluarga darah lebih penting daripada yang kita pilih. Dimas mulai panggil saya Om Andi dengan hangat, dan itu menyembuhkan banyak. Suatu hari, Rina ajak saya ke Surabaya sebentar, kunjungi ibu yang sakit. Di rumah lama itu, suasana tegang, ayah diam, tapi ibu peluk saya lama. Rina masak aurit saya, dan untuk pertama kali, kami duduk bersama tanpa teriakan. Tapi saya belum sepenuhnya ada batas yang saya pasang. Kembali ke Jakarta, saya rasakan beban ringan, seolah perjalanan panjang mulai mendekati akhir. Bima bangga bilang, kamu telah tumbuh, Andi. Dari yang diusir jadi yang membantu. Ya, tapi masih ada bagian hati yang rapuh. Akhirnya, setelah 6 bulan penuh emosi, Dimas kembali ke Surabaya dengan percaya diri baru, sekolahnya stabil, dan dia punya rencana kuliah di Jakarta nanti. Rina dan saya duduk di balkon apartemen saya sore itu, angin Jakarta sepoi, Bima di dalam menyiapkan teh. Andi, kakak tahu kakak tidak bisa hapus luka itu, tapi kakak janji akan belajar setiap hari. Terima kasih telah selamatkan Dimas. Saya lihat mata kakak saya yang dulu penuh amarah kini penuh penyesalan tulus, dan untuk pertama kali, saya peluk dia pelan. Saya makan kakak, tapi saya tidak lupa. Kita mulai lagi sebagai saudara, tapi saya punya batas sendiri. Rina mengangguk, air mata jatuh, dan kami bicara tentang masa depan Dimas, tentang bagaimana masyarakat Indonesia perlahan berubah meski lambat. Keesokan harinya, mereka pulang, dan saya berdiri di bandara, lihat mereka pergi, hati campur aduk tapi damai. Bima peluk saya dari belakang, kamu melakukan hal yang benar. Karier saya terus maju, agensi berkembang, dan hubungan kami semakin kuat. Kami rencanakan liburan ke Eropa suatu hari, mimpi yang dulu mustahil. Saya sering kunjungi komunitas, cerita pengalaman saya sebagai inspirasi bagi yang lain, bahwa dari penolakan bisa lahir kekuatan. Ibu sering telepon, cerita Rina sekarang lebih terbuka di kampung, bahkan bela Dimas saat ada gosip. Tapi saya tahu perubahan sejati butuh waktu, dan saya telah memilih jalan saya sendiri. Di balkon apartemen, saat matahari terbenam seperti dulu dengan Bima, saya sadar bahwa keluarga bukan hanya yang lahir bersama, tapi yang kita bangun dengan cinta dan penerimaan. Perjalanan dari pengusiran hingga pengampunan ini mengajari saya bahwa kita bisa bangkit, meski dunia menentang. Dan sekarang, saat saya lihat Bima tersenyum, saya tahu saya telah menemukan rumah sejati. Apakah benar bahwa pengampunan kepada keluarga yang pernah menyakiti karena orientasi seksual kita selalu menjadi pilihan yang tepat tanpa syarat, atau ada batas yang harus dijaga demi kesehatan jiwa sendiri? Benar atau salah?